ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أما بعد. Ikhwati iman kaum muslimin jamaah Majelis Ilmi rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa berkumpul kembali dalam rangka tentu melaksanakan kewajiban kita, yakni sholat subuh dengan berjamaah dan dilanjutkan setiap pagi atau ahad subuh kita mengkaji berbagai hal yang ada kaitannya dengan syariat Islam. Namun sebelumnya tentu saja tadi disinggung mengenai jamaah kita akan ada yang berangkat untuk melaksanakan haji kecil atau umroh, yang mudah-mudahan nanti baik dalam perjalanannya terutama dalam pelaksanaan ibadah umroh Allah senantiasa memberikan kekuatan dan juga tentu saja dijadikan menjadi umroh yang makbulah, umroh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal solehnya. Tentu saja kalau berbicara masalah umroh ya cukup simpel dan tidak terlalu lama ya. Hanya mungkin ya ziarahnya yang lama ke sana, ke Baitullah, kemudian tawaf, kemudian sholat di Maqam Ibrahim, kemudian sa'i, tahallul, sudah sebetulnya itu merupakan pelaksanaan umroh. Setelah itu ya ziarahnya atau kesana kemarinya yang tentu saja bagi kita umpamanya ke Madinah mengikuti letak bagaimana Rasulullah SAW di sana. Itu saja barangkali sebetulnya dalam ibadah umroh. Cuma ya berapa saat, paling 1 jam, tidak juga 1 jam pelaksanaannya. Tapi mudah-mudahan bisa kembali lagi ke Indonesia. Baiklah, sebetulnya ini terhalang 1 bulan tidak diisi. Pertama saya mengisi tentang ketika 3 pekan lagi akan Idul Adha, sehingga membahas tentang masalah Idul Adha. Setelah Idul Adha, karena masih ahad keduanya itu hari tasyrik, sehingga pengajian bagian saya kan tidak sempat gitu, baru pada ahad ketiganya. Oleh karena itu sudah terhalang 1 bulan pembahasan kita mengenai soal ibadah. Yang kebetulan pada saat itu saya membahas masalah tentang kaifiat sholat waktu itu, yang tentu saja belum tamat ya. Yang akan kita bahas pada masalah pagi hari ini adalah mengenai masalah pertama, masalah at-ta'min khalfal imam. Jadi membaca amin di belakang imam atau bagi makmum. Karena ada sementara kalangan yang menganggap bahwa membaca amin itu pertama adalah hanya makmum, yang kedua adalah imam dan makmum, yang ketiga adalah ketika membaca aminnya berbarengan dengan imam atau imam dulu membaca amin. Masing-masing dari kalangan itu tentu menggunakan beberapa dalil. Pertama adalah bagi makmum, bahwa kita ketika sholat berjamaah
disunatkan untuk membaca amin ketika imam membaca surat Al-Fatihah. Jadi sebetulnya amin itu bertalian dengan pertama adalah doa secara umum, kemudian ada perintah juga membaca amin itu bertalian dengan membaca Al-Fatihah. Jadi ketika Rasulullah SAW mendengar seorang sahabat yang bernama Abi Hurairah berdoa dengan bukan membaca Al-Fatihah, doa biasa, lalu cocok dengan kita, maka Rasulullah SAW waktu itu mengucapkan amin. Artinya mengaminkan apa yang diucapkan oleh orang lain karena sesuai apa yang dimintanya. Kenapa demikian? Karena mungkin saja doa yang diucapkan oleh orang lain bisa jadi tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Contoh umpamanya, seorang pemuda memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan istri, ya, dianugerahi istri karena belum menikah, memohon kepada Allah. Lalu oleh Pak Haji Eri diaminkan, dia mengaminkan karena setuju dia ingin punya istri lagi, berarti gitu. Nah itu kan sesuai gitu. Tapi kalau Pak Haji sudah punya istri, itu kan doa khusus untuk dia sendiri. Tapi kalau umpamanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, tentu ini semua menginginkan. Oleh karena itu diucapkanlah amin. Ya Allah, kabulkan apa yang Ia minta, termasuk untuk saya, termasuk untuk kami. Nah itu amin. Dan di antara lafaz yang paling dibenci oleh orang Yahudi dan orang Nasrani, di antara orang Yahudi adalah dua lafaz. Pertama adalah assalam, kedua al-amin. Salam itu assalamualaikum. Itu paling dibenci. Makanya bagaimana cara mengubah kalimat tersebut oleh orang Yahudi? Di antaranya mereka dulu itu mengucapkan bukan assalam tapi assalamualaikum. Seolah-olah kan terdengar oleh kita assalamualaikum, ya. Assalamualaikum. Sama seperti kita kepada orang lain kum. Padahal cuma kum, bukan assalam itu. Maka jawabnya lam gitu. Sebetulnya itu kurang mengena, ya. Hampir sama dengan kebiasaan orang Yahudi yang mengatakan assalamualaikum, maksudnya racun untuk kamu. Kita menjawabnya umpamanya waalaikumsalam, malah kita mengucapkan salam gitu, ya. Makanya dengan orang Yahudi itu dilarang mengucapkan salam. Yahudi Nasrani itu dilarang. Jadi la tabda'ul yahudu wan nasara bis salam. Jangan kamu memulai ucapan kamu kepada orang Yahudi dan Nasrani itu dengan ucapan salam. Kalaupun mereka mengucapkan salam, ucapkanlah wa alaika. Karena mereka sebetulnya bukan mengucapkan salam, tapi assalamualaikum. Racun untuk kamu juga, wa alaika, kamu juga racunnya. Kemudian yang kedua adalah at-ta'min, membaca amin. Cuma harus beda, ya. Ada amin, a-nya mad panjang, ada amin, ada juga amin, minnya enggak panjang. Kalau a-nya panjang kemudian mi-nya tidak panjang kemudian nun, berarti itu aman, ya. Aman. Jadi aman, tidak ada sesuatu gangguan, itu aman. Tapi kalau a-nya tidak panjang, amin, itu artinya terpercaya, jujur. Jadi Rasulullah dikatakan oleh orang Quraisy dulu sebelum menjadi nabi diberi gelar al-amin, artinya dia jujur, terpercaya. Tapi kalau amin, a-nya panjang, mi-nya panjang, diakhiri dengan nun, diwakofkan,
ini adalah mohon dikabulkan. Berarti ini. Jadi ketika kita mengucapkan mengaminkan doa atau Al-Fatihah, A-nya panjang, Mi-nya juga panjang. Kan sekarang ini sering kita dengar umpamanya ada yang berdoa amin, amin, amin. Padahal seharusnya amin. Kalau amin, amin, amin berarti terpercaya, bukan mengaminkan doa. Padahal A-nya seharusnya panjang. Sama seperti ketika imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ada yang nyebut amin, itu salah. Padahal amin, A-nya panjang, Mi-nya panjang karena ada iya, kemudian nunnya diwakofkan, disukunkan, dalam pengertian diberhentikan. Amin. Jadi dua-duanya panjang. Baru itu artinya ya Allah kabulkan, terima apa yang kami panjatkan. Karena dalam surat Al-Fatihah itu ada permohonan, di antaranya adalah ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjuk jalan yang lurus, kami semua jalan yang lurus. Kembali kepada masalah tadi, bahwa membaca amin itu bagi makmum ketika imam membaca surat Al-Fatihah. Jadi patokannya adalah ketika imam, bahkan dalam hadisnya itu membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, artinya Fatihahnya panjang, Fatihahnya tamat. Sebab bisa jadi kita membaca surat Al-Fatihah tapi belum tamat. Umpamanya alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim, membaca surat Al-Fatihah enggak? Membaca itu cuma 2 ayat atau 3 ayat. Sama seperti kita membaca alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Oh, dia membaca surat Al-Baqarah. Tapi Al-Baqarahnya cuma 2 ayat. Tapi tetap membaca surat Al-Baqarah. Ini juga kenapa disebut dalam hadisnya idza tala ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bisa jadi mungkin hanya membaca 4 ayat atau 3 ayat, itu tidak usah membaca amin. Yang membaca amin itu ketika terdengar tala ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ketika imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini sesuai dengan hadis riwayat Imam Abu Daud dan juga Imam Bukhari Muslim, diantaranya pertama dari Abi Hurairah, kedua dari Wa'il bin Hujr. Ini Wa'il bin Hujr itu adalah salah seorang sahabat yang secara langsung melihat bagaimana posisi gerakan dari awal sampai akhir, sampai ketika waktu tahiyat beliau melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggerakkan telunjuknya. Jadi inilah sahabat yang melihat paroaituhu yuharrikuha yad'u biha. Salah satu hadis yang menggerakkan telunjuk ketika tahiyat. Dan aku melihat secara nyata bahwa Rasulullah menggerak-gerakkan telunjuknya ketika tahiyat, baik tahiyat awal maupun tahiyat akhir. Inilah salah seorang sahabat yang bernama Wa'il bin Hujr. Dalam hadis tersebut, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqulu idza qara'a waladdallin qala amin wa rafa'a biha sautahu. Keadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau membaca waladdallin, maksudnya membaca Fatihah sampai waladdallin, qala amin, beliau membaca amin, wa rafa'a biha sautahu, beliau mengeraskan, menyaringkan suara membaca amin. Tentu ini dalam sholat jahriyah, dalam sholat yang dijaharkan, karena ya waktu itu Wa'il bin Hujrin mendengar sendiri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat
Al-Fatihah sampai waladolin, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa ini adalah sholat jahriyah. Maka aminnya juga dijaharkan. Jadi setiap membaca Al-Fatihah sampai tamat dalam sholat, baik itu sendiri maupun berjamaah, maka yang membaca ini kan bertalian dengan Rasulullah jadi imam. Baik yang membaca kalau dalam jahriyah atau yang mendengar, terutama yang membaca ini berarti membaca kalimat amin, karena Rasulullah juga membaca amin. Kemudian hadis yang lain, idza tala ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin. Jika imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin, maka oleh kalian ucapkan amin. Ini bertalian dengan makmum ketika mendengar imam membaca waladolin atau surat Al-Fatihah itu. Kalau tadi Rasulullah membaca waladolin, Rasulullah membaca amin dan dijaharkan. Kalau hadis yang kedua adalah bertalian dengan makmum ketika mendengar imam membaca Al-Fatihah sampai waladolin faqulu amin, maka ucapkanlah oleh imam amin. Berarti antara imam dan makmum dua-duanya membaca amin. Karena ukurannya adalah bukan membaca aminnya imam, tapi membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, baik imam maupun makmum. Jadi ukuran batasannya itu ketika mendengar ucapan ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin, ucapan amin. Kenapa demikian? Karena dalam hadis yang lain bahwa jika imam membaca amin, makmum membaca amin berbarengan dengan membaca aminnya para malaikat. Jadi malaikat itu ketika mendengar kalimat ghairil maghdubi alaihim waladdallin sama membaca, mengaminkannya. Kalau diaminkan oleh malaikat, kan malaikat tidak punya dosa. Itu kan doa kita bersama ketika sholat berjamaah itu. Sekalipun yang membaca itu adalah imam, sebetulnya itu kita, karena kita mengikuti imam. Kemudian malaikat mengaminkan. Kalau sudah diaminkan oleh malaikat berbarengan dengan aminnya kita, maka kata Rasulullah, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi, akan diampuni dosanya yang telah lalu hanya dengan mengucapkan amin. Makanya kemarin pada 2 bulan yang telah lalu saya membahas secara sepintas bagaimana syarat ketika sahnya sholat itu, masalah wudu. Karena ternyata akan mempengaruhi. Kalau syaratnya tidak terpenuhi kan menjadi batal. Umpamanya wudunya tidak sah sampai Rasulullah harus menyuruh sahabat tersebut mengulang kembali sholatnya. Di sini menunjukkan bahwa ada keterkaitan antara satu syarat dengan rukun yang kita laksanakan dalam sholat. Di antaranya adalah membaca surat Al-Fatihah itu. Dan dalam surat Al-Fatihah kita disyariatkan membaca, ketika selesai membaca surat Al-Fatihah disyariatkan membaca amin. Berarti antara aminnya imam, aminnya makmum, rofa'a sautahu dalam jahriyah, mengangkat suaranya, menyaringkan bacaan aminnya bersama-sama. Kita juga bisa mendengar ketika sholat berjamaah yang banyak sekali umpamanya, kemudian disorot oleh katakanlah kamera, itu menggetarkan ketika ghairil maghdubi alaihim waladdallin, semua membaca amin. Pantas sekali orang Yahudi sangat membenci kalimat amin. Di Masjidil Haram yang sering disorot ya, umpamanya ketika membaca dalam sholat itu, ketika membaca aminnya seluruhnya, dan di luar juga penuh,
Makanya jangan heran kalau sholat Jumat di Masjidil Haram ketika begitu panas, si imam hanya membaca surat umpamanya inna a'toina ya. Bukan masalah tidak hafal yang lain. Bukan. Karena saking panasnya kalau di luar ya, saking panasnya kasihan kepada makmum itu sebetulnya. Jadi si kaki suka panas yang di luar karena penuh itu di luar itu. Apalagi sholat Jumat. Kalau yang di dalam mungkin tidak terlalu panas. Ini yang di luar. Makanya saya pernah heran membaca idza jaa nasrullahi wal fath surat An-Nasr ketika sholat Jumat. Berpikir kenapa ya yang pendek, ketika keluar ini barangkali yang jadi patokan, khawatir mengganggu si makmum yang sedang sholat karena saking panasnya. Saking panasnya di Mekah waktu itu derajatnya. Oh ternyata ini yang jadi alasan kenapa diantaranya ya saya menyimpulkan begitu. Karena kenapa imam itu membaca surat yang pendek. Kalau yang biasa pakai AC jadi pertanyaan juga gitu. Baca inna atoina qul a'udzu birabbinas ketika sholat Jumat. Tapi ketika berpikir oh iya, berarti dia orang yang faqih, orang yang paham tentang sholat berjamaah. Kenapa membaca surat ini? Kenapa membaca surat ini? Dan ternyata ketika sholat subuh, surat-surat yang biasa kita dengar seukuran itu, al-ata alal insan, kemudian al-fajr, tidak membaca surat al-baqarah. Tapi ketika sholat, umpamanya sholat qiyamul Ramadan, baru satu juz itu kan satu malam dengan imam, sebetulnya imamnya lain juga. Ikhwatul iman rahimakumullah, itu diantara dalil yang melatar belakangi kenapa disyariatkannya imam. Pertama, bahwa dalam surat Al-Fatihah itu terkandung permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka adanya syariat amin. Di samping itu merupakan salah satu yang disyariatkan oleh Rasulullah melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sang imam membaca surat Al-Fatihah sampai kalimat ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Karena bisa jadi nanti pemahamannya kalau di sini dalam hadis ini idza qara'a Al-Fatihah, apabila membaca surat Al-Fatihah, bisa jadi ketika belum tamat ghairil maghdubi alaihim waladdallin bisa saja punya anggapan bahwa bisa mengucapkan amin. Oleh karena itu dalam hadisnya rata-rata tala ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ketika sudah sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin baru mengucapkan amin. Itu diantaranya dua hadis dulu ya mengenai ini. Nanti dilanjutkan dengan masih masalah amin, karena tadi juga ada yang beranggapan bahwa aminnya itu imam dulu. Nanti kita bahas kenapa ada yang berpendirian demikian dan ada juga yang melakukan hal demikian. Jadi begini, umpamanya imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin, baru makmum amin. Itu dalilnya idza ammanal imamu fa aminu. Jika imam membaca amin atau jika imam telah membaca amin, maka makmum membaca amin. Jadi patokannya bukan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kalau kita kan patokannya yang tadi ya. Tapi ada sementara patokannya adalah aminnya imam. Karena gunakan hadis yang tadi. Ikhwatul iman, itu saja barangkali karena sudah 30 menit saya tidak bisa lebih. Mudah-mudahan apa yang barusan saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Kalau ada yang ditanyakan silakan. Ustaz, berhubungan nggak amin ini dengan kita sekarang ada sholat berjamaah? Tadi dipimpin oleh imam berdoa gitu dan hendaknya itu makmum mengaminkan itu. Nah ini berhubungan nggak dengan maksud kita itu kan kita mau kita aminkan. Yang kita nggak cocok kan kita nggak aminkan. Kalau secara serentak begitu, apa memang begini bagus
contoh seperti halnya ketika disyariatkannya kunut najilah. Ada yang sama-sama berdoa, ada yang cukup imam berdoa kemudian makmum mengaminkan. Umpamanya Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Imam yang baca kemudian makmum amin. Bisa atau semuanya membaca. Itu hadisnya ada ya. Kalau semuanya membaca berarti tidak usah membaca amin. Karena kita juga membaca, karena hafal semuanya pokoknya. Tapi kalau tidak hafal bacaan kunut najilahnya, hanya imam yang mampu membaca kunut najilahnya. Kata imam ketika selesai ruku kedua, selesai ruku terakhir ya, di rakaat terakhir, Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Ya Allah, tolonglah saudara kami yang ada di Palestina. Kata makmum amin. Wapi baladinal akhor, kata imam, dan di negeri-negeri yang lain diaminkan juga amin. Bisa seperti itu karena itu dulu juga begitu para sahabat. Artinya si doa itu diaminkan. Atau terkadang para sahabat membaca juga. Berarti tidak ada yang membaca amin kan? Karena semuanya membaca doa, tidak mengaminkan yang dibaca oleh imam, tapi semuanya membaca. Tapi kalau diwakili oleh imam, amin. Sama seperti ketika dalam beberapa kesempatan bahwanya seorang tokoh mengucapkan kita berdoa, dia akan mendengarkan si Muslim itu, lalu diaminkan di akhir. Amin ya mujibas sa'irin. Cuma tadi ya, ucapan amin itu jangan sampai keliru. Bukan amin. Nah itu yang sering keliru. Padahal a-nya panjang, min-nya panjang itu. Amin. Paling tidak harus ada perbedaan, bukan apalagi begini. Amin. Kalau amin begitu artinya sebetulnya itu imam kelamaan khutbah Jumat. Baru si makmum amin gitu. Itu memberitahu. Jadi harus tahu kode.